Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 61. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di gerbang dunia bayangan surgawi, para ahli dari berbagai sekte menunggu dengan niat membunuh setelah kabar harta jatuh ke tangan Ye Yunfei menyebar. Saat ia muncul, serangan langsung meledak, namun pedang dan busurnya menumbangkan ratusan musuh hingga ketakutan menyebar. Dikepung para ahli kuat, ia menghilang dan terus menyerang dari kejauhan sebelum akhirnya pergi tanpa jejak. Namanya mengguncang wilayah timur, sementara musuh dan bahaya terus mengejarnya. Kemudian, kemarahan Tuan Muda ketiga langsung meledak. Ia menganggap sikap Ye Yunfei sebagai tindakan mencari kematian, karena sebagai Tuan Muda ketiga perusahaan perdagangan Luohai, posisinya hanya berada di bawah kepala perusahaan, membuatnya terbiasa dihormati bahkan oleh para ahli alam kondensasi, sehingga ia tidak pernah membayangkan seorang pemuda berani bersikap lancang di hadapannya. Ye Yunfei tetap tenang, ia hanya menunjuk dengan jarinya, dan pedang spiritual 5 elemen langsung berdengung, melesat seperti kilat, membentuk formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen. Lalu menyerbu para anggota berpangkat tinggi persekutuan pedagang Luohai. Aura pedang memenuhi aula kecil, cahaya pedang melintas di udara, membuat suasana menjadi mencekam dan dingin. Jeritan segera terdengar, satu demi satu pejabat tinggi tewas seketika tanpa mampu melawan. Sementara Tuan Muda ketiga meraung marah, tubuhnya meledak dengan kobaran api hitam, api menyelimuti seluruh tubuhnya, dan bayangan buaya iblis raksasa muncul di belakangnya dengan aura ganas yang mengamuk liar. Ye Yunfei memandangnya dengan tenang, menganggapnya sebagai keterampilan yang sepele, lalu kembali menunjuk, pedang roh 5 elemen menebas ke depan, 5 pedang roh menyerang bersamaan, menghasilkan dentingan logam tajam sebelum buaya iblis itu meledak menjadi pecahan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dengan gerakan ringan, Ye Yunfei kembali mengendalikan pedang roh, yang melesat dengan kecepatan mencengangkan menuju tubuh Tuan Muda ketiga, rasa takut langsung menguasai lawannya. Namun Ye Yunfei tidak memiliki kebiasaan membiarkan musuh lolos. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan dalam sekejap pedang roh 5 elemen mencabik tubuh Tuan Muda ketiga menjadi beberapa bagian. Kini hanya Tetua Zhang yang tersisa. Tubuhnya gemetar hebat saat melihat potongan tubuh berserakan di lantai. Sejak Ye Yunfei masuk hingga membunuh Tuan Muda ketiga, semua terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Seluruh petinggi perusahaan perdagangan Luohai dibantai tanpa perlawanan, membuatnya kehilangan keinginan untuk bertarung. Tetua Zhang berlutut memohon ampun, menawarkan untuk menyerahkan seluruh kekayaan perusahaan dan menunjukkan lokasi penyimpanannya. Namun Ye Yunfei menyatakan bahwa ia dapat mengambil semuanya sendiri, karena tidak ada sudut perusahaan perdagangan Luohai yang bisa disembunyikan darinya, dan 5 pedang spiritual kembali bergerak menuju Tetua Zhang. Dalam kepanikan antara hidup dan mati, Tetua Zhang buru-buru menjelaskan bahwa perusahaan memiliki banyak bisnis di kota Tianxiu, termasuk toko obat spiritual, toko senjata, toko umum, restoran, dan penginapan, serta menyatakan kesediaannya membantu mengambil seluruh aset tersebut, membuat hati Ye Yunfei sedikit tergerak. Pedang-pedang spiritual berhenti di sekeliling Tetua Zhang, memancarkan niat membunuh yang menekan. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei akhirnya menarik kembali pedang-pedangnya. Tetua Zhang yang bermandikan keringat hampir roboh karena lega, lalu segera bertindak, mengeluarkan geokomunikasi dan memerintahkan seluruh manajer bisnis perusahaan perdagangan Luohai di kota Tianxiu untuk membawa semua kekayaan mereka. Sementara Ye Yunfei mengumpulkan cincin-cincin spasial milik para korban. Tak lama kemudian, para manajer datang membawa seluruh harta. Mereka tidak berani meragukan perintah tersebut. Setelah semua mayat dibersihkan, Tetua Zhang memimpin mereka satu persatu menghadap Ye Yunfei, dan setiap manajer yang datang langsung ditebas mati olehnya, hingga akhirnya lebih dari 50 cincin spasial jatuh ke tangan Ye Yunfei. Setelah semuanya selesai, Ye Yunfei menatap Tetua Zhang, mempertimbangkan nasibnya, dan Tetua Zhang kembali berlutut, memohon untuk diizinkan mengikuti dan melayani dengan setia. Ye Yunfei kemudian menanyakan kesediaannya, sebelum memutuskan menanamkan pembatasan jiwa agar tidak ada pengkhianatan, karena jika muncul niat melawan, pembatasan itu akan langsung menghancurkan jiwanya. Tetua Zhang tidak memiliki pilihan selain tunduk. Ye Yunfei lalu melepaskan kekuatan jiwanya, memasuki lautan jiwa Tetua Zhang untuk menanamkan pembatasan. Teknik rahasia itu sangat sulit dan berisiko, membutuhkan kerja sama penuh agar tidak terjadi reaksi balik, dan setelah 1 jam, pembatasan akhirnya berhasil ditanamkan, membuat Ye Yunfei kelelahan hingga wajahnya pucat.
Ia menyadari bahwa dengan kekuatan jiwanya saat ini, teknik tersebut terlalu berat untuk sering digunakan. Sementara tetua Zhang kini sepenuhnya tunduk, menyadari bahwa satu pikiran saja dari Ye Yunfei dapat menghancurkan jiwanya. Ye Yunfei kemudian memerintahkan agar di hadapan orang lain ia tetap dipanggil dengan namanya, dan menyatakan bahwa mereka akan segera kembali ke Kekaisaran Qin. Tetua Zhang menyetujui dan menyarankan penggunaan kapal perang kelas atas milik Tuan Muda ketiga, yang kemudian ditemukan di dalam cincin spasialnya. Tak lama kemudian, kapal perang melesat ke langit menuju Kekaisaran Qin. Bagian dalamnya mewah dan luas. Di salah satu ruangan Ye Yunfei mulai menghitung hasil rampasannya, menemukan ratusan inti dalam Raja Binatang Buas dari berbagai tingkatan, yang membuatnya terkejut sekaligus bersemangat, karena dengan tambahan 1000 binatang iblis hidup, ia dapat menguasai tahap ketiga teknik penguatan tubuh fusi darah iblis surgawi. Ia juga menyadari bahwa teknik tersebut sebenarnya bisa dikembangkan menggunakan sari darah manusia, mengingat banyaknya musuh yang telah ia bunuh, membuatnya merasa sedikit menyesal karena sebelumnya tidak memanfaatkannya. Lalu ia meminta Tetua Zhang mencari lebih dari 1000 binatang iblis hidup. Tetua Zhang segera mengingat sebuah tempat bernama Kota Serigala Langit, benteng sekte binatang wilayah timur, tempat banyak makhluk iblis diperjualbelikan, dan menyatakan bahwa selama mampu membayar, jumlah tersebut tidak sulit diperoleh. Mendengar itu, Ye Yunfei memutuskan untuk segera menuju Kota Serigala Langit, karena ia harus kembali ke Kekaisaran Qin secepat mungkin. Dan Tetua Zhang pun memerintahkan kapal perang melaju dengan kecepatan penuh, membawa mereka melintasi langit menuju tujuan berikutnya. Sekitar 1 jam kemudian, kapal perang akhirnya tiba di kota Sirius. Tetua Zhang memberitahu Ye Yunfei bahwa mereka telah sampai, dan menyatakan bahwa Ye Yunfei tidak perlu turun tangan karena ia sendiri akan menangani pengadaan binatang iblis. Ye Yunfei hanya mengangguk setuju. Tetua Zhang kemudian menambatkan kapal perang di area terbuka dekat kota Tianlang, lalu memasuki kota seorang diri. Kota Sirius sendiri merupakan benteng sekte binatang, salah satu dari 9 sekte besar di wilayah timur, terkenal karena kemampuan menjinakkan binatang iblis dan kekuatan mereka yang tidak bisa diremehkan, bahkan dari luar kota. Raungan binatang buas sudah terdengar jelas, menggema dari dalam kota. Sekitar 2 jam kemudian, Tetua Zhang kembali ke kapal perang. Ia melaporkan bahwa lebih dari 1.300 binatang iblis telah berhasil diperoleh. Sebagian besar berada di peringkat ke-8 atau lebih tinggi. Dengan satu lambaian tangan, lebih dari 1000 sangkar muncul di aula kapal perang. Setiap sangkar berisi seekor binatang iblis, dan seluruh sangkar diukir dengan rune yang berkilauan serta sangat kokoh, membuat Ye Yunfei merasa puas. Ye Yunfei kemudian memerintahkan agar kapal perang dipercepat dan segera kembali ke Kekaisaran Qin Raya, karena ia memahami bahwa setelah identitas dan latar belakangnya terbongkar, sekte Tianyuan dan keluarga Ye berada dalam bahaya besar. Ancaman dapat datang kapan saja. Tetua Zhang mengangguk dan segera menjalankan perintah. Tidak lama kemudian kapal perang melesat ke langit seperti cahaya, menuju ke Kekaisaran Qin. Di dalam kapal perang, Ye Yunfei mulai memurnikan sari darah dari binatang-binatang iblis tersebut. Proses itu berlangsung hampir sepanjang hari, hingga akhirnya lebih dari 1.300 botol saripati garis keturunan tersusun di hadapannya. Pemandangan itu membuatnya sedikit bersemangat, karena kini ia dapat mulai mengolah teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi tingkat ketiga, yang diyakininya akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kuali besi besar, memasukkan seluruh esensi garis keturunan bersama 900 inti dalam Raja Binatang ke dalamnya. Suara gemuruh segera terdengar, cahaya merah darah melonjak tinggi, raungan buas mengguncang udara. Kekuatan dari sari darah lebih dari 1.300 binatang iblis dan inti Raja Binatang menciptakan tekanan yang mengerikan. Ye Yunfei lalu menambahkan berbagai ramuan spiritual, dan akhirnya menjentikan jarinya, memanggil api bumi yang sebelumnya diberikan oleh tetua dan di dunia kecil bayangan surgawi. Api bumi itu merupakan api peringkat kelima. Bersama dengan kuali kekacauan yang juga ia peroleh, menjadi bantuan besar dalam proses kultivasi. Di dalam pikirannya, Ye Yunfei menyadari bahwa menggunakan api bumi untuk mengolah teknik penguatan tubuh tersebut sangat berisiko, karena sedikit kesalahan saja dapat membuat tubuhnya terbakar menjadi abu. Namun ia juga memahami bahwa jika mampu menahan proses penempaan dengan api berbeda, hasil yang diperoleh akan jauh lebih besar. Setelah menimbang risiko itu, ia akhirnya memutuskan mengambilnya. Api bumi dijatuhkan ke dalam kuali, api langsung berkobar hebat, suhu mengerikan menyebar hingga ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Ye Yunfei menggertakkan giginya dan melompat masuk ke dalam kuali. Jeritan menyakitkan segera terdengar, karena pembakaran tubuh dengan api langit dan bumi bukan hanya menyiksa fisik, tetapi juga jiwa. Teknik penguatan tubuh yang dikombinasikan dengan api berbeda menciptakan penguatan ganda, dengan risiko besar namun hasil yang sepadan. Di luar ruangan, Tetua Zhang mendengar jeritan memilukan itu dan merasa ketakutan.
menyadari bahwa teknik kultivasi yang dijalankan Ye Yunfei benar-benar menakutkan. Pada saat yang sama, di wilayah timur, kantor pusat perusahaan perdagangan Luohai dilanda kepanikan ketika prasasti peringatan milik Tuan Muda ketiga tiba-tiba hancur. Menandakan kematiannya, laporan segera dikirim ke pusat, sementara kepala perusahaan sedang berkultivasi dalam pengasingan. Di dalam ruang rahasia, seorang pria parubaya dengan aura kuat membuka matanya setelah menerima pesan geokomunikasi. Kemarahan langsung meledak ketika ia mengetahui kematian putra ketiganya. Ia memerintahkan penyelidikan penuh tanpa peduli biaya, menggunakan seluruh sumber daya untuk mencari kebenaran. Sementara itu di Kekaisaran Qin, markas sekte Tianyuan, para tetua dan pemimpin sekte Shizong yang berkumpul di ruang dewan. Mereka membahas bahwa ujian dunia kecil bayangan surgawi seharusnya telah berakhir dan Ye Yunfei serta yang lain akan segera kembali. Tetua tertutup itu merasa pengalaman kali ini pasti membawa manfaat besar, mengingat Ye Yunfei memimpin langsung. Xi Zongyang mengakui bahwa pertumbuhan Ye Yunfei sangat mencengangkan, bahkan mampu membunuh ahli alam suci. Sementara para anggota tingkat tinggi lainnya juga menyetujui. Suasana menjadi lebih ringan ketika mereka membicarakan semangat kultivasi para murid yang meningkat pesat. Lebih dari 70 murid dari 5 puncak berhasil menembus alam surgawi dalam waktu singkat, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua itu sebagian besar berkat ramuan tingkat tinggi yang disediakan Ye Yunfei, yang akhirnya membuka potensi para murid yang sebelumnya terhambat oleh kekurangan sumber daya. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah ketika seorang diakon berlumuran darah berlari masuk dengan panik, melaporkan bahwa sekelompok besar orang telah datang dan memanggil nama Ye Yunfei di luar, membuat seluruh anggota tingkat tinggi sekte Tianyuan langsung berdiri, menyadari bahwa musuh telah datang mencari masalah. Tetua tertutup segera memerintahkan persiapan menghadapi musuh, tangannya membentuk segel, mengaktifkan formasi pelindung sekte, 5 puncak utama bergetar, cahaya formasi saling berjalin di udara, hingga susunan besar sepenuhnya menyelimuti markas sekte Tianyuan. Setelah memastikan pertahanan aktif, ia memimpin semua orang keluar untuk melihat situasi. Di luar markas, pemandangan yang muncul sangat mengejutkan. Lautan manusia memenuhi seluruh area sejauh mata memandang. Puluhan ribu orang dari berbagai faksi berkumpul dengan senjata di tangan, aura mereka mengancam, dan suara bising memenuhi udara, menandakan badai besar yang akan segera datang. Puluhan ribu orang berkumpul di luar markas sekte Tianyuan, berteriak memanggil nama Ye Yunfei, menuntut agar ia keluar dan menyerahkan harta karun klan Tianying. Ancaman demi ancaman dilontarkan tanpa henti. Suara makian dan teriakan menggema hingga bermil-mil jauhnya, memenuhi udara dengan tekanan yang menyesakkan. Pada saat itu, sesepuh yang tertutup memimpin para anggota berpangkat tinggi sekte Tianyuan keluar dari gerbang gunung. Dan ketika mereka melihat lautan manusia yang memenuhi area luar markas, rasa dingin langsung menjalar di tubuh mereka. Suasana menjadi tegang dan penuh tekanan. Seorang pejabat tinggi berbicara dengan suara gemetar kepada Tetua Ren, menyadari bahwa sesuatu yang besar tampaknya akan segera terjadi. Tetua Ren dengan suara rendah mengingatkan semua orang agar tetap berhati-hati, serta bersiap mundur kembali ke dalam markas jika situasi berubah buruk. Setelah itu ia maju selangkah, menyatukan kedua tangan sebagai salam, mengumpulkan energi di tubuhnya, lalu berbicara dengan suara lantang untuk menanyakan tujuan kedatangan mereka. Dari kerumunan, seorang pria parubaya berjubah merah terang melangkah maju, memperkenalkan dirinya sebagai Liu Tongtian, pemimpin geng Tianhe. Wajahnya dipenuhi ekspresi garang, auranya menunjukkan kekuatan tingkat akhir alam suci. Ia menuntut agar Ye Yunfei segera keluar karena ia ingin berbicara langsung. Tak lama kemudian, seorang biarawati parubaya dari sekte Bulan Ungu maju dengan tatapan tajam, memerintahkan agar Ye Yunfei segera menyerahkan harta karun klan bayangan surgawi, serta mengancam akan menghancurkan sekte Tianyuan jika permintaan itu tidak dipenuhi. Setelah itu seorang lelaki tua berwajah menyeramkan dari geng Lang Terbang melangkah maju, menyatakan bahwa jika harta tidak diserahkan maka pasukan kavaleri mereka akan bergerak tanpa menyisakan apapun, disusul oleh pemimpin sekte Pemuja Api dan lebih dari selusin pemimpin sekte lainnya yang memperkenalkan diri satu persatu dengan sikap mengancam. Sekte-sekte yang datang sebagian besar merupakan sekte kelas 3 dan 4 di wilayah timur. Dan setelah pelatihan di dunia kecil bayangan surgawi berakhir, mereka segera bergerak menuju sekte Tianyuan demi merebut harta karun yang diakini berada di tangan Ye Yunfei. Karena sejak dahulu kala kekayaan selalu menjadi godaan terbesar, dan harta peninggalan klan bayangan langit terlalu menggoda untuk diabaikan, membuat nama Ye Yunfei menjadi pusat perhatian di seluruh wilayah timur. Para tetua dan pejabat tinggi sekte Tianyuan saling berpandangan dengan bingung, karena Tetua Hao dan Ye Yunfei belum kembali, sehingga mereka sama sekali tidak mengetahui kejadian di dunia kecil Tianying. Tetua yang tertutup kemudian menjelaskan dengan hati-hati bahwa mungkin telah terjadi kesalahpahaman, serta menyatakan bahwa Ye Yunfei memang belum kembali dan meminta semua orang untuk pergi.
Namun Liu Tongtian tertawa keras, menganggap kata-kata itu sebagai upaya mengusir mereka dengan alasan kosong. Ia kembali menuntut agar Ye Yunfei segera dipanggil keluar, dan mengancam akan menyerbu serta memusnahkan sekte Tianyuan jika permintaan itu tidak dipenuhi. Sesepuh yang tertutup kembali menegaskan bahwa Ye Yunfei benar-benar belum kembali. Biarawati dari sekte Bulan Ungu segera mendengus dingin, menyatakan bahwa pembicaraan itu sudah cukup, dan jika Ye Yunfei tidak muncul maka sekte Tianyuan akan dimusnahkan. Begitu kata-kata itu berakhir, gelombang energi spiritual yang dahsyat meledak dari tubuhnya, menghantam para petinggi sekte Tianyuan, membuat mereka terpental sambil memuntahkan darah. Hanya sesepuh yang tertutup yang masih mampu berdiri meski wajahnya pucat, karena Biarawati itu adalah ahli alam suci tingkat lanjut. Tetua yang tertutup segera memerintahkan semua orang untuk mundur ke dalam jangkauan formasi. Para anggota berpangkat tinggi sekte Tianyuan langsung menggunakan teknik pergerakan untuk kembali ke markas. Sementara di luar, Liu Tongtian dan yang lainnya tertawa mengejek, menyebut sekte Tianyuan lemah, lalu memerintahkan serangan untuk menangkap Ye Yunfei hidup-hidup. Puluhan ribu orang segera menyerbu, namun cahaya formasi besar tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka, membuat mereka menyadari keberadaan formasi pelindung. Seruan untuk menghancurkannya terdengar dari segala arah, dan tanpa ragu puluhan ribu praktisi mulai melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan energi spiritual dan artefak magis. Formasi Gunung Ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam menunjukkan kekuatannya. Formasi itu sangat kokoh, bahkan para ahli alam suci tidak mampu menembusnya, kecuali seorang ahli alam kondensasi sejati turun tangan, sehingga semua serangan hanya membuat formasi bergoyang tanpa benar-benar hancur. Di dalam markas sekte Tianyuan, para pejabat tinggi menatap Tetua Ren dengan cemas, menanyakan langkah selanjutnya, namun Tetua Ren hanya bisa menghela napas, menyatakan bahwa satu-satunya harapan adalah formasi tersebut mampu menahan serangan sampai Ye Yunfei kembali. Pada saat yang sama, sebuah kapal perang melaju cepat menuju sekte Tianyuan dari arah Kekaisaran Qin Raya. Di dalamnya jeritan Ye Yunfei telah berhenti. Sebuah kuali besi masih menyala hebat, hingga pada suatu saat api di dalamnya tiba-tiba padam, dan Ye Yunfei perlahan bangkit dari dalam kuali. Tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang, darah dan ki mengalir deras. Setiap ototnya berkilau seperti giok, menunjukkan perubahan besar pada tubuhnya. Dengan kepalan ringan, kekuatan mengerikan mengalir di dalam tubuhnya seperti sungai deras. Ia merasakan tubuhnya sedikit membesar ketika mengerahkan kekuatan, menyadari bahwa ia telah memperoleh kekuatan supranatural fisik, sesuatu yang hanya muncul ketika tubuh fisik dilatih hingga batas ekstrim, membuatnya sangat gembira. Karena kekuatan fisiknya kini diperkirakan mencapai 600.000 jin, cukup untuk menghancurkan ahli alam suci tingkat akhir dengan satu pukulan, bahkan mampu melawan master tahap awal alam esensi sejati. Saat itu Tetua Zhang memberitahu bahwa mereka hampir tiba di markas sekte Tianyuan. Ye Yunfei mengangguk sambil menyimpan kuali besinya. Namun ketika kapal perang semakin mendekat, wajahnya tiba-tiba menggelap, karena melalui indera ilahinya ia merasakan sekelompok besar orang mengepung markas sekte. Tetua Zhang juga menyadari hal yang sama. Dan Ye Yunfei segera memahami bahwa semua orang itu datang untuk dirinya serta harta karun klan Bayangan Langit. Di sisi lain, puluhan ribu ahli bela diri masih terus menyerang formasi pelindung sekte Tianyuan. Teriakan semangat dan keserakahan terus bergema. Berbagai energi dan artefak menghujani formasi tanpa henti. Meskipun formasi itu bergoyang berbahaya, pertahanannya tetap bertahan, dan tidak seorang pun berniat mundur, karena bagi mereka, harta karun klan Bayangan Langit terlalu menggoda untuk dilepaskan begitu saja. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.